Pernahkah panjenengan merasa heran melihat seseorang yang hidupnya seolah selalu dijaga? Masalah datang silih berganti, namun ia tidak pernah benar-benar hancur. Usaha jatuh, tapi bangkit lagi. Rezeki seret, namun kebutuhan selalu tercukupi. Dalam primbon Jawa kuno, keadaan seperti ini bukan kebetulan. Leluhur percaya, ada weton tertentu yang membawa takdir penjagaan sejak lahir. Bukan karena kesaktian, bukan pula karena kekayaan awal, melainkan karena keselarasan batin dan doa hidupnya. Malam ini, kita akan membuka tabir rahasia weton legi. Weton yang dipercaya dijaga oleh 7 kekuatan tak kasat mata, dan satu di antaranya hanya muncul saat hidup berada di titik paling gelap. Selamat datang di channel Pak Dedian, tempat di mana kebijaksanaan leluhur Jawa kembali dihidupkan lewat cerita, pemahaman, dan makna mendalam tentang kebudayaan Jawa, spiritual Jawa, weton, serta motivasi kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk panjenengan semua, semoga hari ini selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan kelimpahan rizki, amin ya rabbal alamin. Dalam primbon Jawa, pasaran legi dikenal membawa energi manis, halus, dan menenangkan. Orang yang lahir pada weton ini sering tidak mencolok, tidak suka menonjolkan diri, tidak gemar pamer keberhasilan. Namun justru dari sikap itulah kekuatan mereka tumbuh. Primbon menggambarkan weton legi seperti air tenang, tidak berisik, namun mampu mengikis batu paling keras. Hidupnya jarang melonjak drastis, tetapi juga jarang jatuh terlalu dalam. Banyak orang weton legi sejak kecil sudah mengalami kejadian nyaris celaka, namun selalu selamat. Nyaris gagal, namun tiba-tiba ada jalan. Para leluhur menyebutnya sebagai kawalasan Gusti, kasih sayang Tuhan yang bekerja dalam senyap. Sebelum kita lanjut lebih dalam, saya ingin mengajak panjenengan semua untuk klik tombol subscribe, agar kita selalu terhubung dalam perjalanan spiritual ini. Semoga sedulur semua yang menonton hari ini senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin, dijauhkan dari segala bala dan mara bahaya, serta dilimpahkan rizki yang barokah tanpa putus. Amin ya robbal alamin. Tulis di kolom komentar dari kota mana panjenengan berasal, biar saya bisa kirimkan doa khusus dari sini untuk sedulur semua. Dan sekarang, mari kita bahas tabir rahasia weton legi. Weton yang dipercaya dijaga oleh kekuatan-kekuatan tak kasat mata. Siap? Mari lanjut. Dalam primbon Jawa, perlindungan tak kasat mata tidak pernah hadir tanpa tanda. Para leluhur percaya, pemilik weton legi yang hidupnya berada dalam penjagaan akan mengalami pola-pola tertentu yang berulang sepanjang perjalanan hidupnya. Pola ini sering dianggap kebetulan oleh orang awam, padahal bagi mereka yang memahami primbon, inilah isyarat bahwa hidupnya tidak berjalan sendirian. Salah satu tanda paling kuat adalah selamat dari bahaya besar. Banyak orang weton legi memiliki kisah tentang kecelakaan yang seharusnya fatal, namun entah bagaimana mereka bisa lolos. Ada yang selamat dari tabrakan keras dengan luka ringan, ada yang terhindar dari musibah hanya karena terlambat beberapa menit. Ada pula yang berada di tempat kejadian, namun tidak tersentuh bahaya sedikitpun. Dalam primbon, kondisi ini disebut selamat tanpa sebab. Bukan karena kebal, bukan pula karena paling kuat, melainkan karena belum waktunya jatuh. Tanda berikutnya adalah penyakit berat yang tiba-tiba membaik. Banyak weton legi yang pernah berada di fase sakit panjang, divonis berat, bahkan membuat keluarga pasrah. Namun, secara perlahan kondisi itu berubah. Tanpa penjelasan medis yang benar-benar pasti, tubuh mereka pulih dan kembali kuat. Leluhur Jawa meyakini, pada fase inilah keseimbangan antara batin dan raga bekerja, dibantu oleh penjagaan yang tidak terlihat. Tidak hanya itu, pemilik weton legi juga sering mengalami keputusan yang tampak salah, namun justru membuka jalan baru. Mereka pernah memilih jalan yang dianggap keliru oleh banyak orang, ditinggalkan, diremehkan. Namun di balik keputusan itu, justru muncul kesempatan yang lebih besar dan lebih sesuai dengan jalan hidupnya. Primbon menyebutnya sebagai kesasar yang diselamatkan, ketika langkah tampak melenceng tetapi sebenarnya diarahkan. Tanda lain yang sangat khas adalah pertolongan yang datang tepat waktu. Saat hidup terasa buntu dan tidak ada lagi jalan keluar,
Tiba-tiba muncul seseorang yang membantu. Bisa teman lama yang tak pernah disangka. Bisa orang asing yang memberi solusi sederhana namun menyelamatkan. Bahkan kadang hanya berupa satu kalimat nasihat yang mengubah arah pikiran. Dalam primbon, ini dipercaya sebagai bentuk penjagaan agar pemilik weton legi tidak terjerumus terlalu dalam. Selain itu, weton legi dikenal memiliki kepekaan batin yang tinggi. Mereka mudah merasakan niat buruk orang lain meski tidak diucapkan. Hatinya sering merasa tidak nyaman di tempat tertentu tanpa alasan jelas. Bahkan tidak jarang mereka mendapat firasat kuat sebelum kejadian besar terjadi. Firasat ini bukan ramalan, melainkan sinyal agar lebih waspada dan menjaga diri. Namun tanda yang paling sering dirasakan adalah dalam urusan rezeki. Rezeki weton legi jarang datang secara meledak-ledak. Mereka jarang kaya mendadak, tetapi juga jarang benar-benar jatuh miskin. Saat kondisi keuangan menipis, selalu ada jalan agar kebutuhan terpenuhi. Ada saja rezeki kecil yang datang berurutan. Primbon menyebut ini sebagai rezeki titipan, bukan untuk dipamerkan, melainkan untuk dijaga, cukup, aman, dan berkelanjutan. Semua tanda ini menjadi satu kesimpulan dalam primbon Jawa. Pemilik weton legi yang hidupnya tenang di tengah badai, bukan karena hidupnya bebas masalah, melainkan karena hidupnya sedang dijaga. Dalam kepercayaan primbon Jawa kuno, manusia sejatinya tidak pernah berjalan sendirian, terlebih bagi mereka yang lahir dengan weton legi. Leluhur Jawa meyakini bahwa pemilik weton ini sejak kelahiran telah dilingkupi oleh 7 lapis penjagaan yang bekerja secara halus, senyap, dan tidak untuk dipertontonkan. Penjagaan ini bukan untuk disembah, bukan pula untuk dipanggil, melainkan sebagai simbol keseimbangan antara manusia, alam, dan kehendak Gusti. Penjaga pertama dipercaya sebagai penjaga arah hidup. Penjaga ini bekerja dalam batin, terutama saat pemilik weton legi berada di persimpangan keputusan besar. Saat orang lain diliputi keraguan, pemilik weton legi sering merasakan kejelasan hati yang sulit dijelaskan. Bukan karena paling yakin, tetapi karena langkahnya seolah diarahkan agar tidak terlalu jauh melenceng dari garis takdir. Banyak orang legi mengaku, keputusan terpenting dalam hidupnya justru diambil dengan rasa tenang, bukan dengan ambisi berlebihan. Penjaga kedua dikenal sebagai penjaga pintu rezeki. Dalam primbon, penjaga ini digambarkan tidak membuka pintu lebar-lebar, tetapi membukanya sedikit demi sedikit. Rezeki datang perlahan, melalui kerja, relasi, dan niat baik. Itulah sebabnya weton legi jarang kaya mendadak, namun juga jarang benar-benar kekurangan. Rezekinya cukup, stabil, dan berkelanjutan. Leluhur menyebutnya rezeki yang diopeni, dijaga agar tidak habis sekaligus. Penjaga ketiga adalah penjaga keselamatan. Penjaga ini sering bekerja melalui hal-hal yang tampak sepele, keterlambatan kecil, kendaraan yang mogok, rencana yang tiba-tiba batal, atau perubahan jadwal mendadak. Banyak pemilik weton legi baru menyadari belakangan bahwa kejadian-kejadian itu justru menyelamatkan mereka dari musibah besar. Dalam primbon, keselamatan sering datang bukan dengan kecepatan, melainkan dengan penundaan. Penjaga keempat disebut sebagai penjaga nama baik. Fitnah, tuduhan, atau kesalahpahaman mungkin datang, namun jarang bertahan lama. Kebenaran akan muncul dengan sendirinya, tanpa perlu dibela berlebihan. Reputasi pemilik weton legi perlahan pulih, bahkan sering menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Inilah sebabnya banyak orang legi yang meski sempat dijatuhkan, justru bangkit dengan wibawa yang lebih matang. Penjaga kelima adalah penjaga yang paling jarang dibahas, karena berhubungan dengan titik terendah dalam hidup. Penjaga ini tidak hadir saat hidup nyaman, melainkan saat segalanya terasa runtuh. Pada fase inilah banyak pemilik weton legi merasa sendirian, kehilangan arah, dan hampir putus asa. Namun, justru di saat itulah, penjagaan paling kuat mulai bekerja. Tentang penjaga inilah yang akan dibahas lebih dalam pada bab berikutnya. Penjaga keenam dikenal sebagai penjaga batin dan kesabaran. Energi ini membuat pemilik weton legi mampu bertahan dalam ujian panjang tanpa kehilangan jati diri. Mereka mungkin lelah, namun jarang benar-benar menyerah. Hatinya tetap mampu menerima, belajar, dan bangkit perlahan. Penjaga ketujuh adalah penjaga penutup takdir. Dalam primbon, penjaga ini dipercaya menjaga akhir perjalanan hidup agar tetap berada dalam keberkahan. Selama pemilik weton legi menjaga laku hidup,
akhir hidupnya akan dijauhkan dari kehinaan batin dan diselimuti ketenangan. Namun, dari ketujuh penjaga tersebut, para leluhur selalu menyebut satu penjaga dengan suara paling pelan dan penuh kehati-hatian. Penjaga yang hanya muncul saat hidup berada di titik paling gelap. Dan kisah tentangnya benar-benar membuat siapapun merinding. Dalam primbon Jawa, penjaga nomor 5 selalu disebut dengan nada paling pelan dan penuh kehati-hatian. Bukan karena penjaga ini lemah, justru karena kemunculannya selalu beriringan dengan ujian hidup paling berat. Leluhur Jawa percaya, penjaga ini tidak akan pernah hadir saat hidup berada di puncak kebahagiaan. Ia hanya muncul ketika semua yang dimiliki seolah direnggut satu persatu. Penjaga nomor 5 hadir saat hidup berada di titik nol. Saat pekerjaan hilang tanpa ampun. Saat usaha yang dibangun bertahun-tahun runtuh dalam sekejap. Saat kepercayaan orang-orang menghilang dan nama baik terasa hancur. Saat seseorang merasa sendirian, tidak berguna, dan tidak lagi memiliki tempat berpijak. Pada fase inilah, banyak pemilik weton legi mengalami malam-malam panjang yang sunyi. Tidur menjadi sulit. Pikiran berputar tanpa henti. Hati dipenuhi pertanyaan tentang masa depan dan makna hidup. Ada perasaan hampa yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dalam kondisi ini, banyak yang merasa seolah doa tidak lagi terdengar dan pertolongan tak kunjung datang. Namun, justru di tengah keputusasaan itulah muncul sesuatu yang aneh. Bukan kebahagiaan, bukan pula solusi, melainkan ketenangan yang tiba-tiba hadir tanpa sebab. Primbon Jawa menyebut momen ini sebagai tanda awal bekerjanya penjaga nomor 5. Ketenangan ini bukan berarti masalah selesai, melainkan tanda bahwa batin mulai berhenti melawan keadaan. Inilah fase pasrah yang sesungguhnya. Bukan pasrah menyerah, bukan pasrah putus asa, melainkan pasrah menerima bahwa segala yang terjadi berada di luar kendali manusia. Leluhur percaya, selama pemilik weton legi masih melawan dengan amarah, menyalahkan keadaan, atau menuntut keadilan dengan hati yang panas, penjaga nomor 5 belum akan bekerja. Penjaga ini hanya hadir ketika manusia telah mengosongkan egonya dan berserah sepenuhnya kepada Gusti. Dan setelah fase pasrah ini tercapai, perubahan mulai terjadi secara perlahan. Tidak dramatis, tidak meledak-ledak, tetapi nyata. Jalan keluar muncul dari arah yang sama sekali tidak terduga. Seseorang yang lama tak terdengar kabarnya, tiba-tiba datang membawa peluang. Kesempatan kecil yang dulu diabaikan berubah menjadi pintu rezeki baru. Bahkan keputusan sederhana yang dulu tak pernah terpikirkan justru menjadi titik balik kehidupan. Rezeki yang sempat tertutup mulai mengalir kembali. Beban batin terasa lebih ringan. Hidup menemukan arah baru yang lebih selaras. Banyak pemilik weton legi yang menyadari satu pola yang sama. Setelah melewati fase penjaga nomor 5, hidup mereka tidak pernah kembali seperti semula. Mereka menjadi lebih matang, lebih tenang, dan lebih bijaksana. Bukan karena hidup menjadi mudah, melainkan karena batin mereka telah ditempa. Primbon Jawa mengingatkan, penjaga nomor 5 tidak bisa dipanggil, tidak bisa diminta, dan tidak bisa dipercepat. Ia hanya hadir sebagai balasan atas kesabaran yang hampir habis. Dan bagi mereka yang mampu bertahan di fase ini tanpa kehilangan laku hidup, penjaga nomor 5 dipercaya akan membuka gerbang kehidupan yang jauh lebih luas daripada sebelumnya. Inilah sebabnya penjaga nomor 5 selalu disebut paling merinding. Karena ia hadir bukan sebagai mujizat instan, melainkan sebagai hadiah bagi jiwa yang telah diuji sampai batasnya. Dalam primbon Jawa, satu hal selalu ditekankan dengan sangat jelas. Perlindungan bukanlah hak mutlak, melainkan amanah. Artinya, meskipun seseorang lahir dengan weton legi dan dipercaya memiliki 7 penjaga, penjagaan itu tidak akan bekerja selamanya jika laku hidupnya rusak. Leluhur Jawa percaya, penjaga akan mendekat pada jiwa yang selaras dan menjauh dari hati yang keruh. Syarat pertama yang paling utama adalah tidak sombong dan tidak jumawa.
Pemilik weton legi sering diberi kelancaran hidup secara halus. Jika kelancaran ini disikapi dengan rasa paling benar, meremehkan orang lain, atau merasa tidak membutuhkan siapapun, maka energi manis legi akan berubah menjadi hambar. Primbon menyebut kesombongan sebagai pintu pertama yang membuat penjagaan melemah, karena kesombongan menutup rasa syukur. Syarat kedua adalah menjaga ucapan dan niat. Dalam primbon, ucapan pemilik weton legi dipercaya memiliki bobot batin yang kuat. Kata-kata kasar, sumpah serapah, doa buruk, atau niat mencelakai orang lain akan kembali kepada dirinya sendiri. Sebaliknya, tutur kata yang lembut, doa yang tulus, dan niat baik akan memperkuat aura penjagaan. Leluhur Jawa sering mengingatkan, lidah adalah cermin hati, dan hati adalah rumah penjagaan. Syarat ketiga adalah tidak mengambil jalan pintas dalam rezeki. Weton legi dianjurkan untuk menjauhi cara instan yang merugikan orang lain. Menipu, memanfaatkan kelemahan sesama, atau menghalalkan segala cara demi hasil cepat, dipercaya akan mengguncang keseimbangan hidup. Rezeki weton legi sejatinya bertahap. Jika dipaksa melompat terlalu jauh, maka yang datang bukan berkah, melainkan cobaan. Syarat keempat adalah selalu eling marang Gusti, selalu ingat kepada Tuhan. Primbon menegaskan bahwa semua penjagaan hanyalah berantara. Kekuatan sejati tetap berasal dari kehendak ilahi. Pemilik weton legi dianjurkan untuk menjaga doa, ibadah, dan rasa syukur, terutama saat hidup sedang lapang. Banyak orang jatuh bukan saat susah, melainkan saat lupa diri ketika hidup terasa mudah. Syarat kelima adalah ikhlas saat diuji. Inilah ujian paling berat bagi weton legi. Ketika hidup terasa sempit, godaan untuk mengeluh, menyalahkan keadaan, bahkan menyalahkan Tuhan, sering muncul. Namun Primbon mengingatkan, justru di saat inilah penjagaan sedang diuji kekuatannya. Jika pemilik weton legi mampu bersabar dan tetap menjaga hati, perlindungan akan kembali menguat setelah badai berlalu. Syarat keenam adalah menjaga hubungan dengan sesama. Tidak memutus silaturahmi, tidak menyimpan dendam berkepanjangan, dan tidak memelihara kebencian. Leluhur Jawa percaya, hati yang penuh amarah membuat energi penjagaan sulit mendekat. Maaf dan lapang dada bukan tanda kalah, melainkan cara membersihkan batin. Syarat ketujuh adalah hidup sederhana dan tahu batas. Banyak pemilik weton legi jatuh bukan karena kekurangan, tetapi karena keinginan berlebihan. Saat nafsu menguasai hidup, penjagaan perlahan melemah. Hidup sederhana bukan berarti miskin, melainkan tahu kapan cukup. Primbon menutup ujangan ini dengan pesan mendalam. Penjagaan akan setia pada mereka yang setia menjaga diri. Selama pemilik weton legi mampu menjaga laku hidupnya, 7 penjaga itu dipercaya akan tetap mengiringi langkahnya dalam senyap, tanpa pamrih, hingga waktu menutup perjalanan hidup. Weton legi sejatinya adalah guru kehidupan yang halus namun dalam. Ia tidak datang dengan gebrakan keras, tidak pula membawa jalan pintas menuju kejayaan. Legi mengajarkan satu pelajaran paling berat dalam hidup manusia, menjaga hati di tengah ujian. Banyak orang salah paham. Mereka mengira weton legi adalah tentang keberuntungan, perlindungan gaib, atau nasib yang selalu diselamatkan dari bahaya. Padahal, dalam primbon Jawa, legi justru dikenal sebagai weton yang diuji secara batin. Bukan karena lemah, tetapi karena jiwanya dititipi kepekaan tinggi. Orang legi sering diuji lewat rasa kecewa, rasa dikhianati, rasa lelah berbuat baik. Namun, dari situlah kekuatannya lahir. Weton legi mengajarkan bahwa hidup bukan tentang siapa yang paling cepat naik, paling terlihat sukses, atau paling dipuji banyak orang. Hidup adalah tentang siapa yang paling mampu tetap jernih ketika hatinya diguncang. Perlindungan sejati bagi weton legi bukanlah makhluk tak kasat mata, bukan pula benteng gaib yang kebal dari masalah. Perlindungan sejati adalah akhlak yang dijaga, kesabaran yang dipelihara, dan keikhlasan yang terus dilatih, bahkan ketika hidup terasa tidak adil. Saat orang lain membalas luka dengan amarah, orang legi diuji untuk membalasnya dengan kesadaran. Saat orang lain memilih jalan pintas, legi dipanggil untuk tetap berjalan pelan, namun lurus. Inilah makna penjagaan sejati, bukan menghindarkan dari ujian,
tetapi membentuk jiwa agar tidak hancur oleh ujian itu sendiri. Penutup. Kesimpulan. Sedulur weton legi, jika selama ini hidupmu terasa berat, sering diuji dari dalam, sering harus mengalah meski benar, jangan buru-buru merasa nasibmu buruk. Dalam primbon Jawa, itu justru tanda bahwa jiwamu sedang ditempa untuk menjadi kuat tanpa kehilangan nurani. Perlindungan yang menyertai weton legi bukan hadiah instan. Ia tumbuh seiring cara hidupmu. Saat kamu menjaga ucapan, menahan ego, tidak silau oleh jalan pintas, dan tetap ingat kepada Tuhan, disitulah penjagaan itu bekerja, diam-diam namun nyata. Ingatlah satu hal penting. Yang dijaga oleh Tuhan bukanlah orang yang paling keras suaranya, tetapi yang paling bersih hatinya. Dan weton legi diberi anugerah untuk belajar tentang kebersihan hati itu, meski jalannya sering terasa sunyi. Teruslah hidup dengan sederhana, tahu batas, dan ikhlas dalam ujian. Karena selama hatimu terjaga, penjagaan itu tidak akan pernah benar-benar pergi. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.